PDAM merupakan perusahaan yang kami pilih dalam membangun inovasi ini. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Alasan kami memilih PDAM sebagai inovasi kami yaitu karena tingkat proporsi populasi penduduk yang memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan di daerah Jawa Barat yaitu sebesar 69,64%. Pengguna PDAM belum dapat memantau biaya penggunaan air secara real time. Air minum kemasan yang tidak ramah lingkungan, jumlah pertambahan penduduk yang sejalan dengan jumlah kebutuhan air bersih. Berdasarkan data yang sudah kami ambil dari annual report, PDAM sendiri sudah menyatakan bahwa 56% masyarakat Jawa Barat belum mendapatkan akses air bersih, serta 47% masyarakat Jawa Barat merupakan pelanggan PDAM. Dan 37% masyarakat Jawa Barat mendapatkan air layak minum. Sehingga sebanyak 7.131.850 orang di Jawa Barat belum dapat memiliki akses sanitasi yang layak, serta customer belum mendapatkan transparansi biaya penggunaan air secara real time. Solusi yang sudah ada selama ini, jika ingin memvalidasi atau mengecek penggunaan air yaitu dengan menghubungi pihak PDAM. Selain itu, juga harus memperhatikan meteran air secara berkala. Solusi lain yaitu dengan membeli air minum yang pastinya dengan kemasan tidak ramah lingkungan. Untuk itu, Indowater menawarkan 4 solusi utama. Yang pertama yaitu Indowater meluncurkan aplikasi pemantau penggunaan air. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat memantau tarif pengguna air secara real time. Indowater juga menyediakan air minum dari saluran PDAM, sehingga pelanggan tidak perlu membeli air minum kemasan untuk persediaan air minum. Keuntungan menggunakan atau berlangganan Indowater. Air siap diminum, mudah dalam memverifikasi penggunaan air, ramah lingkungan, dan tidak perlu beli air galon ataupun air kemasan. Potensi customer untuk usaha ini ialah perumahan, apartemen, tempat umum, kampus, dan juga perkantoran. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bisnis model yang digunakan pada PDAM ini. Pada bisnis model kali ini yang digunakan adalah model bisnis Canva. Yang pertama itu adalah customer segment, di mana customer segment itu sendiri merupakan sasaran customer yang akan dituju oleh si PDAM ini. Yang pertama adalah fasilitas pemerintah, corporate customer, perumahan, dan lalu ada fasilitas publik. Selanjutnya ada value proposition, di mana value proposition ini merupakan nilai apa sih yang menjadi nilai lebih dari si PDAM ini, terutama untuk pada kompetisi penyedia air, di mana value proposition pada PDAM ini air bersih, siap minum dan jernih, lalu ada daur ulang air, ramah lingkungan, ada pemantauan harga air secara real time, dan yang terakhir adalah mudah sekali untuk verifikasi penggunaan airnya. Selanjutnya ada channels, di mana channel ini adalah bagaimana value proposition ini dijual atau alat bantu untuk mempromosikan si PDAM ini. Yang pertama itu adalah menggunakan kantor pelayanan, petugas lapangan, serta website. Lalu ada customer relationship. Customer relationship itu sendiri adalah bagaimana si PDAM ini dapat bisa berinteraksi dengan customer gitu, atau bagaimana cara mempromosikannya. Yang pertama itu adalah ada langganan prioritas, variasi paket debit air, lalu juga ada promo. Selanjutnya ada revenue stream, di mana revenue stream itu sendiri adalah
bagaimana si bisnis ini bisa menghasilkan uang. Yaitu yang pertama, revenue stream itu berasal dari uang pemakaian, dan juga uang berlangganan. Selanjutnya ada key activities. Key activities itu sendiri adalah kegiatan apa saja yang menjadi aktivitas untuk bisa mendapatkan penghasilan. Yaitu yang pertama ada pengolahan air, maintenance dan pengembangan, pelatihan karyawan, dan juga vendor relationship. Selanjutnya ada key resources, di mana key resources itu adalah aset strategis yang menjadikan si bisnis ini bisa berkompetisi atau bisa bersaing. Di mana key resources-nya itu adalah sumber air, BUMD, mitra, karyawan, dan juga database customer. Selanjutnya ada key partnership, di mana key partnership itu sendiri adalah bagaimana cara bisnis ini bisa melakukan promosi atau kerjasama, yaitu dengan key partner itu sendiri adalah melalui pemprov, bank, digital provider, dan juga strategis vendor. Dan yang terakhir yaitu cost structure atau keuangan apa saja yang perlu dikeluarkan dari si bisnis ini, yaitu CapEx atau capital expenditure, biaya pemodalan, ada OPEX, operational expenditure atau biaya operasional, ada biaya R&D, research and development, dan yang terakhir adalah biaya promo. Inilah produk kami. Kami menawarkan 3 produk unggulan, yaitu paket 10 meter kubik untuk 4-7 orang, lalu ada paket 20 meter kubik untuk 10-15 orang, lalu ada paket 30 meter kubik untuk 20-25 orang. Paket dasar yang akan didapatkan oleh konsumen adalah air siap minum yang sudah diolah oleh mesin teknologi canggih dan sudah sanitasi sehingga layak minum. Berikut adalah permodelan bagaimana air akan diolah. Yang pertama, air akan diendapkan oleh filter, lalu dialirkan ke pipa penampungan. Setelah itu akan dilakukan penyinaran ultraviolet sehingga akan membunuh bakteri dan air siap minum. Lalu konsumen juga akan mendapatkan aplikasi pemantauan air mereka secara real time, dan inilah aplikasinya. Nah, ini adalah menu login di mana pelanggan dapat memasukkan username dan password mereka. Selanjutnya ada menu utama di mana pelanggan dapat melihat penggunaan mereka secara real time dan dapat melakukan pengaduan secara real time. Dan ini adalah alat untuk mengatur pH dan oksigen dalam air yang akan didapatkan pelanggan ketika mereka berlangganan paket di atas 10 meter kubik. Rollout plan dari proyek kami yaitu dimulai dengan pengajuan proposal, yaitu tercapainya kesepakatan dengan PDAM. Yang kedua ada perancangan prototipe, yaitu realisasi rancangan alat. Selanjutnya ada customer validation untuk survei kebutuhan pelanggan. Lalu ada water quality check, yaitu melakukan uji kualitas air. Lalu pengembangan prototipe untuk mengembangkan prototipe sesuai dengan hasil uji. Lalu melakukan pitch deck, yaitu mencari venture capital. Dan yang terakhir, launching dan promosi produk dari kami, yaitu merilis produk serta melakukan penawaran produk. Dan akhir kata, airku, airmu, air kita semua. Sekian dan terima kasih.